Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin Saleha dari kelas 3B Keperawatan Untirta. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipoglikemi. Hipoglikemi atau penurunan kadar gula darah merupakan keadaan di mana kadar glukosa darah di bawah normal yang dapat terjadi karena ketidakseimbangan makanan yang dimakan, aktivitas fisik, dan obat-obatan yang digunakan, menurut Nabil tahun 2009. Obat-obatan hipoglikemi itu ada dextrosa, glukagon, pemberian cairan infus D5, D10, dan D40. Pemeriksaan diagnostiknya itu ada gula darah puasa, gula darah 2 jam, postprandial, HbA1c, elektrolit, leukosit. Nah, lanjut lagi kita ke kasus. Seorang wanita berumur 40 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di rumah. Pasien mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus 5 tahun. Setelah dikaji terdapat hasil tekanan darah 90/60 mmHg, respirasinya itu 28 kali per menit, suhu 34 Celcius, nadi 55 kali per menit, glukosa darah itu di bawah 50 mg per dl, dan terdapat luka di ekstremitas bawah. Lanjut ke pengkajian. Pengkajian itu ada identitas pasien, nama Nyonya X, usia 40 tahun, jenis kelamin perempuan, diagnosa medis hipoglikemi. Lanjut ke pengkajian primer yaitu ABCDE. Di sini ada airway, adanya sumbatan jalan nafas terjadi karena adanya penurunan kesadaran sebagai akibat dari gangguan transport ke otak. Masalah keperawatannya itu ada jalan nafas tidak efektif. Lanjut ke breathing. Nah, nafas tersengal-sengal, respirasi itu 28 kali per menit. Masalah keperawatan itu pola nafas tidak efektif. Ke sirkulasi. Sirkulasi itu akralnya dingin, hipotermi, suhunya itu 34 Celcius, nadinya 55 kali per menit, tekanan darah menurun. Tekanan darah itu udah 90/60 mmHg. Masalah keperawatannya itu hipotermi. Lanjut ke disability. Kesadaran menurun, kadar glukosa darah di bawah 50 mg. Exposure. Pasien mengalami penurunan kesadaran dan adanya kekurangan glukosa darah dan terdapat luka pada ekstremitas bawah, lebihnya ke kaki. Dan masalah keperawatannya itu ada gangguan integritas kulit. Lanjut lagi kita ke intervensi. Di sini ada ketidakefektifan jalan nafas. Manajemen jalan nafas itu observasinya itu monitor pola nafas, mulai dari frekuensi, kedalaman, sama usaha nafas. Terapeutik itu ada pertahanan kepatenan jalan nafas dan head teeth chenlit just terus berikan oksigen. Ada pola nafas tidak efektif itu lebih ke pemantauan respirasi, observasi itu monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Lalu monitor pola nafas, monitor adanya sumbatan jalan nafas, langsung ke terapeutik, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dokumentasi hasil pemantauan. Lanjut ke hipotermi, manajemen hipotermi. Observasi itu monitor suhu tubuh, monitor tanda dan gejala akibat hipotermi, misalnya takipne, menggigil, hipertensi, diuresis, aritmia, apatis, refleksnya menurun. Lanjut ke terapeutik, sediakan lingkungan yang hangat, lakukan penghangatan pasif seperti selimut, penutup kepala, pakaian tebal. Lalu anjurkan makan dan minum hangat. Lanjut ke yang 4, ketidakstabilan kadar glukosa darah. Manajemen hipoglikemi. Observasi, periksa tanda dan gejala hipoglikemi, misalnya frekuensi nadi menurun, nadi terapa lemah, tekanan darah menurun, turgor kulit menurun, membran mukosa kering. Lanjut ke terapeutik. Berikan karbohidrat jika perlu, berikan glukagen jika perlu, berikan karbohidrat kompleks dan protein sesuai diet. Lalu lanjut lagi ke gangguan integritas kulit, perawatan luka. Observasi, monitor terapeutik, monitor karakteristik luka, misalnya warna, ukuran, sama bau, monitor adanya tanda-tanda infeksi, lalu ke terapeutik lakukan perawatan luka menurut SOP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.